Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan sesi ketiga, pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Pada hari ini tema kita adalah tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Baik, mengenai UTS ya, mestinya UTS ini kita laksanakan pada minggu ini, tetapi karena materi kita masih dapat 2, maka materi UTS-nya akan kita tunda dulu untuk pertemuan yang akan datang karena materi kita belum cukup ya untuk kita ujikan. Tapi tidak apa-apa, yang penting akan tetap kita adakan ujian tengah semester ini ya. Nanti teknisnya bisa kita perinci di grup WA. Baik, tema kita pada pertemuan sebelumnya itu mengidentifikasi tentang Al-Qur'an itu sendiri. Kalau kita rinci, maka setidaknya ada dua garis besar kandungan di dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama itu adalah tentang ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat, di mana kita tahu bahwa proporsi ya ayat mutasyabihat itu ada sekitar 80 sampai 90% dari ayat Al-Qur'an. Sedangkan ayat muhkamat itu hanya 600 ya, 600 dari 6.630 berapa itu ayat itu. Nah, itu ayat bukan 600 ya, hanya 200. Jadi hanya 200 dari 6.600 berapa ayat itu. Jadi ayat muhkamat itu hanya ada 200 apa? Lupa ya kemarin ya berapa ya. Pokoknya sedikit sekali. Di mana ayat mutasyabih itu mengindikasi menjadi ukuran dari kenabian, sedangkan ayat-ayat muhkamat atau ayat tasyri', ayat-ayat yang berkaitan dengan pensyariatan itu merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kerasulan. Jadi yang meneguhkan fungsi kerasulan itu adalah ayat-ayat muhkamat. Sedangkan yang meneguhkan atau yang memperkuat identitas kenabian itu adalah pada ayat-ayat mutasyabih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat. Nah, kita awali dari pendekatan secara bahasa dulu. Mukjizat ya, mukjizat itu bentuknya jamak. Itu bisa dilihat di kitab PDF ini. Saya mohon maaf untuk kesempatan hari ini tidak membuat slide, tidak membuat PowerPoint karena ya ada kesulitan, kendala dan juga kesibukan yang cukup lumayan padat sehingga tidak bisa atau tidak sempat untuk membuat slide. Kita awali dulu dari pemaknaan mukjizat dari segi bahasa. Dari segi bahasa, mukjizat ini bentuknya jamak. Jadi mukjizat gitu, pakai pakai alif dan ta. Nah, ini sigotnya menyerupai jamak muannas salim. Itu kalau dalam ilmu nahwu, sigotnya menyerupai jamak muannas salim. Nah, mukjizat ini mengikuti sigot isim fa'il, mukjizun. Jadi kalau mukjizat itu kalau dimufradkan menjadi mukjizun. Mukjizun mengikuti wazan muf'ilun. Nah, muf'ilun, jadi wazannya berarti af'ala yuf'ilu if'alun
fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Nah, kata mu'jiz, ya mu'jizun itu berarti dari lafadz a'jaza yu'jizu i'jazun. Fahuwa mu'jizun wa dzaka mu'jazun. Nah, artinya apa? Ajuza itu maknanya lemah. Kalau dipindahkan ke dalam wazan a'jaza maknanya melemahkan, fi'il madhi menjadi a'jaza, melemahkan. Yu'jizu, melemahkan. Jadi kalau mu'jizun itu isim fa'il, berarti sesuatu yang melemahkan. Nah, jadi mu'jiz itu maknanya sesuatu yang melemahkan. Kalau kemudian ya mu'jiz pakai ain, ya tidak pakai hamzah. Nanti kalau mau pakai hamzah mu'jiz, nah itu maknanya orang yang mengijazai. Nah, kalau mu'jiz itu maknanya orang atau sesuatu yang melemahkan. Kalau diserupakan dengan wazan dengan sigotnya jamak mu'anats salim, mu'jizat berarti itu jamak, maknanya adalah hal-hal yang melemahkan. Itu pengertian secara bahasa. Nah, dari mana kok kemudian mukjizat itu maknanya melemahkan? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu dari aspek istilah. Mukjizat ini merupakan istilah yang lazim ditemui pada kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam. Gitu. Dan perlu diketahui ya saudara-saudara yang beriman, bahwa kata mukjizat ini tidak ditemukan, ya tidak akan sampai temukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi mukjizat ini murni istilah baru yang saya juga tidak tahu sejak kapan dipakai istilah mukjizat itu, tapi mungkin istilah mukjizat ini terutama dalam Al-Quran ini dipakai oleh kitab namanya I'jazul Quran. Itu kira-kira dikarang sekitar tahun 200-an atau 300-an Hijriah. Saya lupa yang ngarang namanya siapa. Jadi ada satu kitab itu yang disebut dengan I'jazul Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran. Lah kata mukjizat sendiri itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi Quran maupun hadis itu tidak pernah membahas mukjizat. Jadi enak wong tukang bid'ah nih ngono kae bid'ah nah, tapi sik mukjizat Al-Quran berarti juga pelaku bid'ah gitu. Karena mukjizat itu tidak ada di dalam kosakata Al-Quran dan hadis, itu tidak ada. Nah, kalau begitu apa makna dari mukjizat itu sendiri? Nah, menurut para ulama ilmu tauhid, ya, mukjizat itu dijelaskan ini seperti dikutip oleh Syekh Nuruddin Aitar di dalam kitab Ulumul Qur'annya ini. Al-mukjizat fi istilahi ulama tauhid hiya amrun khariqun lil adah makrunun bit tahdi ma'a adamil mu'aradah. Gitu. Jadi yang disebut dengan mukjizat itu adalah perkara yang menyelisihi hukum kebiasaan atau kausalitas, khariqunil adah, menyelisihi atau menyimpang dari hukum alam atau hukum kausalitas. Makrunun bitahdi, yang dibarengi dengan tantangan, gitu. Yang dibarengi dengan tantangan, ma'a adamil mu'aradati, yang disertai dengan tidak adanya kesebandingan. Jadi tidak mampu untuk dilawan. Jadi tantangan tapi tantangan yang mustahil untuk dilakukan. Tantangan yang mustahil untuk dijawab. Kira-kira seperti itu.